Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang istiqomah. Dan seperti biasa kembali kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan yang insya Allah kami akan jawab pada segmentasi yang ketujuh nanti di Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag menjaga istiqomah. Dalam segmentasi berikut Ustadz Arifin Ilham akan memaparkan kepada kita bagaimanakah kita menikmati manisnya buah istiqomah. Silakan Kiai. Subhanallah, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Fadil, Ustadz Abi Magi, Mas Agung, anak-anakku sayang, ikhwah billah, hidup kita tidak lama di dunia ini. Dan hamba yang beriman tahu tugas utama di dunia ini adalah totalitas pengabdian kepada Allah. Inilah jawaban ngapain di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Inilah yang membuat hamba beriman tidak menyia-nyiakan setiap hari, jam, menit, detik, kecuali nilai di hadapan Allah. Untuk meraih nilai itu, mujahadah, istiqomah, dan ta'abudan wa taqarruban, tidak lelah-lelahnya, tidak jenuh-jenuhnya. Apa susahnya lelah sebentar? Allahu Akbar. Dan kalau sudah istiqamah, belum di akhirat, di dunia Allah beri percikan-percikan surga kepadanya. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Surah Yunus ayat 61-62. Ketahuilah wali-wali Allah, mereka tidak takut apa yang akan terjadi, tidak bersedih apa yang sudah terjadi, karena kesungguhan iman dan ketakwaan mereka kepada Allah. Untuk mereka Allah gembirakan di dunia, apalagi di akhirat. Itu pasti untuk mereka, dan itulah kemenangan besar. Jadi siapapun yang ingin bahagia, istiqamah, dunia akhirat. Rasul SAW mengabarkan 4 keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan di dunia, belum di akhirat, bagi hamba yang istiqamah. Ini buahnya. Jadi kalau tiap malam tahajud, duha dijaga, selalu berjamaah di masjid dimulai waktu subuh, jaga wudhu, zikir, sholawat, sedekah, istiqomah dia lakukan terus menerus karena Allah, karena cinta Allah, dan karena ingin berjumpa Rasulullah SAW di surganya Allah. 4 Allah beri. Yang pertama, az-zihnu, kecerdasan menyelesaikan urusan dunia dalam hidayah Allah. Arifin ulang, kecerdasan menyelesaikan urusan dunia dalam hidayah Allah. Lihat para nabi, lihat para wali, lihat para ulama, mereka cerdas
karena dibimbing oleh Allah dalam menyelesaikan urusannya. Rumah tangganya, rezekinya, harakah dakwahnya, subhanallah. Dan az-zihnu hanya diberikan pada hamba yang istiqamah, terutama saat-saat ia sujud di tengah malam. Saat itulah Allah curahkan az-zihnu pada dirinya. Berbisik di bumi saat sujud, tapi didengar di langit. Subhanallah. Hati pikirannya dalam hidayah Allah. Harakatuhu muhtada. Sehingga aktivitasnya semua dalam hidayah Allah. Pembicaraannya pasti ada lafaz Allahnya. Pikirannya selalu Allah. Hatinya, inni uhibbuka ya Allah. Wa inni uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka hati orang istiqamah. Dalamnya ada Allah dan Rasul. Yang kedua, as-sahlu. Kemudahan dalam urusannya. Bukan tidak ada kesulitan, ada. Dalam rumah tangga ada masalah. Dalam rezeki ada kegagalan. Tapi dimudahkan oleh Allah. Allahu akbar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena ketakwaannya Allah tunjukkan jalan keluar baginya dan rezeki yang banyak tidak terduga Allah berikan untuknya. Yang ketiga, qanaah. Allahu akbar. Orang yang paling kaya di muka bumi ini adalah orang yang puas dengan semua keputusan Allah, baik nikmat maupun musibah. Arifin ulang. Orang yang paling kaya, paling bahagia, paling sukses di muka bumi adalah orang yang qanaah, yang puas dengan semua keputusan Allah, baik nikmat maupun musibah. Karena musibah itu nikmat baginya. Karena semua diputuskan dengan rahmat Allah, dengan ampunannya, dengan ilmunya, dengan kebijakannya. Blessing in disguise. Hati yang bersih, lutfu, mampu membacanya. Karena dia cinta Allah, nggak bisa dia berkeluh. Ya panas, ya hujan, ya sakit, ya, nggak bisa. Karena hatinya terpaut sama Allah. Dia menjaga perasaan cintanya kepada Allah. Dia melihat semua adalah gerak Allah. Yang dia dengar gerak Allah. Sebelum dilanjutkan kembali sedekah jariah, pembangunan masjid pesantren Az-Zikra terbesar di wilayah Bogor. Bisa hubungi nomor telepon Haji Awaludin 0856 90010. Sekarang silakan datang langsung lihat Desa Cibadung Gunung Sindur sedang pemasangan keramik besar sekali. Jumlah keramiknya karena luas masjidnya 12.000 per meter keramik, 190.000 rupiah. Silakan WA, SMS atau telepon beliau. Ya Allah, berkahilah kami, saudara-saudara kami yang bersedekah jariah untuk rumahmu ya Allah. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, betapa luar biasa orang yang telah mencapai pada derajat istiqomah. Dan jangan dikira orang-orang yang dekat kepada Allah justru adalah orang-orang yang semakin ditimpa permasalahan. Tetapi begitulah cara Allah untuk menguji kualitas istiqomahnya. Lantas bagaimanakah kita mampu menjadi orang yang tetap beristiqomah? Insya Allah kita akan jawab dalam segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Ya Nabi, Ya Habib, salawat. Subhanallah. Hamba yang istiqomah,
Rasul mengabarkan Allah berikan 4 di dunia sebelum di akhirat. Zihnu, kecerdasan menyelesaikan urusan dunia dalam hidayah Allah. Aktivitasnya, rumah tangganya, pekerjaannya, ia selesaikan dalam hidayah Allah. Yang kedua, as-sahlu, tentu dalam hidup ada masalah berumah tangga, ada kesulitan dalam mencari rezeki. Subhanallah, dimudahkan oleh Allah. Yang ketiga, qanaah, orang yang paling kaya di muka bumi ini, yang paling bahagia di muka bumi ini adalah hamba Allah yang puas dengan semua keputusan Allah, baik nikmat maupun musibah. Subhanallah. Nah, yang keempat, inilah yang dicari-cari manusia, dikejar-kejar manusia siang malam. Bahkan manusia bermaksiat, berbuat zalim untuk mendapatkannya. Tapi bagi hamba yang istiqomah, atathu dunya wa hiya raqibah, dunia datang menghampirinya. Siapa yang beribadah sepenuh hati kepada Allah, Allah jadikan dunia melayaninya. Tapi siapa yang mencari selain Allah, Allah jadikan dia pelayan dunia. Hidup ini pilihan. Dan tidak pernah bertemu antara nikmat taat dengan nikmat maksiat. Orang yang nikmat maksiat tidak akan nikmat taat. Tapi bagi hamba yang nikmat taat, dia tidak nikmat maksiat. Surga dunia, halawatul ibadah, adalah kenikmatan ibadah. Nikmat sholat malam, nikmat berjamaah di masjid, nikmat duha, setiap bulan berbondong-bondong jamaah dari tanah air hadir. Subhanallah, ada yang kursi roda, nenek-nenek datang, bahkan ada yang ambulan bulan lalu datang, hanya niat datang, walaupun tidak bisa masuk masjid. 2 hari kemudian beliau dipanggil oleh Allah. Saudara kita masuk Islam tadi pagi, Kristen dengan nama Muhammad Abdullah Islam. Dan ini mu'alaf kita yang ke-718. Subhanallah. Ada yang memeluk Arifin, sempat dicegah oleh jamaah karena badannya banyak tato. Tapi dia berbisik di telinga Arifin, "Terima kasih Ustadz, saya baru kali ini bisa menangis karena Allah." Subhanallah. Ini semua adalah bimbingan Allah. Ini adalah barokah, membuat kita semakin mengenal Allah, membuat kita semakin mencintai Allah, membuat kita semakin mengenal Rasulullah, semakin mencintai Rasulullah. Itulah sebaik dakwah, itulah sebaik majelis, itulah sebaik siaran TV One yang menyadarkan, yang mengenalkan, yang membuat kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu pulang, ada hijrah, ada perubahan. Maka seorang mukmin yang merasakan lezatnya nikmat istiqomah, dia akan share, dia akan bagikan. Akhirnya Ustadz Abi Maki, memang yang pantas berdakwah itu yang istiqomah. Makanya ayat surah Fusilat ayat 30, 31, 32, dakwah setelah istiqomah. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Amil qabaqair. Dia ngamalin sebelum dia ngomong. Tanabi al-hikam min lisanihi min ajli safwati qalbihi wa safwatu qalbihi min ajli ikhlasihi wa ikhlasuhu
min ajli istiqamatihi. Subhanallah. Allahu Akbar. Hikmah-hikmah hadir dari lisannya karena hatinya bersih. Hatinya bersih karena cintanya kepada Allah, karena ikhlasnya kepada Allah. Ikhlasnya dia buktikan istiqamah. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan belum selesai. Puncak kenikmatan seorang hamba istiqamah adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah, turun hujan lebat. Allahumma amtirna bi rahmatik sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang penuh dengan rahmat-Mu, bermanfaat untuk kami semua ya Allah, dan menjadi tanda doa-doa kami Kau ijabah. Sebelum Arifin lanjutkan kembali sedekah jariah, ini Ustadz Ilham yang pegangnya. Haji Awaludin, nomor telepon 0856 90.010. Masjid seluas 12.300 meter. Terima kasih TV One menjadi wasilah sedekah jariah. Hubungi dan silakan datang langsung ke Desa Cibadung Gunung Sindur. Kita sekarang membutuhkan keramik per meter Rp190.000. Ya Allah, berkahi kami dan saudara-saudara kami yang bersedekah jariah. Berkahi rumah tangganya, wafatkan husnul khatimah. Pemirsa yang dirahmati Allah, para nabi-nabi Allah, para kekasih-kekasih Allah adalah orang yang telah mengalami atau experience di dalam agama. Mereka mengalami pahit getirnya kehidupan, sekaligus ujian kehidupan. Disinilah mereka memahami bahwa agama harus dialami. Agama bukan sekedar dipahami. Disinilah pentingnya orang yang mampu mencapai derajat istiqomah adalah orang yang telah mengalami kehidupan itu sendiri. Insya Allah itulah yang akan kita jelaskan dalam segmentasi selanjutnya. Dan sekali lagi kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan. Silahkan Anda mengirimkan melalui Instagram, dan insya Allah di segmen yang ke-7 kami akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Subhanallah. Karena itu doa istiqomah bagi hamba yang istiqomah akan terus dia panjatkan kepada Allah. Allahumma haqiqna bittaqwa wal istiqomah. Alhamdulillah, santri kami setiap maghrib dan subuh setelah zikir, salawat, doa, lalu membaca ayat istiqomah, Fussilat 30, 31, 32. Anakku sayang, ini santri kelas 7 ya, Lutfi ya. Juz 30 sudah hafal sayang? Alhamdulillah, Juz 30 sudah hafal. Juz amma berarti sayang ya. Sekarang Al-Baqarah sudah masuk ya. Alhamdulillah. Bacakan doa santri, nah semua anak-anak santri, anak-anakku sayang, ikuti bersama teman kalian. Iya, baca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, fahamkan kami agama Islam yang mulia ini. Allahumma ya Allah, ajarkan kami hikmah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, hiasilah hidup kami dengan kesenangan ibadah dan kemuliaan akhlak. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami semangat belajar dan cinta kasih sayang karenamu di antara kami. Allahumma ya Allah, kokohkan hidup kami dalam ketakwaan kepadamu dan kenikmatan istiqomah di jalanmu. Amin. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami santri Azikra sebagai generasi Rabbanimu, pewaris para nabimu yang mengundang keberkahanmu untuk ayah ibu kami, keluarga kami, negeri kami dan seluruh umat manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'man wakil, ni'man maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amin. Karena harapan kita
ingin menjadi hamba yang istiqomah. Karena itu kita berdoa. Sulit untuk mencapai haqqul istiqomah. Sempurnanya istiqomah itu hanya para nabi. Tapi kita berjuang, berjihad untuk mencapainya. Allah menyukai itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut 69. Mereka yang bermujahadah mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan, cara untuk meraih nikmat hidayahnya. Dan sesungguhnya Allah bersama hamba yang bermujahadah di jalannya. Karena itulah kita menghidupkan setiap hari 7 sunnah Nabi Muhammad SAW. Diurut, yang pertama tahajud, yang kedua baca Quran, tidak keluar rumah kecuali sudah baca Quran, yang ketiga berjamaah di masjid dimulai di waktu subuh, keempat sholat duha, kelima zikir, keenam jaga wudhu, 7 sedekah setiap hari. Ini diantara amaliyah yang hamba beriman istiqomahkan. Karena Rasulullah SAW menjaga, kita jaga. Dan belum selesai. Karena pada akhirnya adalah bagaimana kita wafat. Ini yang menentukan. Innamal a'mal bil khawatir. Amal itu bagaimana akhirnya. Bisa dibayangkan. Orang yang tiap malam tahajud saja belum tentu meninggal husnul khatimah. Kan rahasianya milik Allah. Orang yang selalu berjamaah di masjid saja belum tentu meninggal husnul khatimah. Orang yang selalu berzikir saja belum tentu meninggal dalam keadaan berzikir. Seorang kiai punya burung beo. Burung beonya itu Mas Agung bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu diterkam kucing, dia berteriak apa? Kuak, kuak, kuak. Kiai langsung istighfar. Jangan sampai kau seperti burung beo. Di mulut bertasbih, begitu mati, kuak, kuak, kuak. Bukan disebut nama Allah. So, hakikat kematian dikuasai oleh Allah. Inilah yang membuat hamba beriman istiqomah tanpa merasa diri paling suci. Setelah istiqomah dia minta ampun. Setelah tahajud dia minta ampun. Setelah sholat dia minta ampun. Setelah sedekah, baca Quran minta ampun. Jangan sampai ada rasa riya, sum'ah, ujub. Allahu Akbar. Dan berita gembira, ini yang terakhir. Begitu wafat, tanazzalul malaika. Malaikat berbondong-bondong. Ingat, bukan hanya malaikatul maut yang datang mengucapkan selamat pada dia, hamba Allah yang saleh ini. Malaikat tahajud yang menyaksikan tiap malam, selamat. Malaikat duha yang menyaksikan dia selalu duha, selamat. Malaikat Quran yang dia baca setiap huruf Quran, malaikat jaga, malaikat mengucapkan selamat. Malaikat sedekah, selamat. Malaikat wudu, selamat. Malaikat yang menyaksikan dia subuh berjamaah di masjid, mengucapkan selamat. Allahu Akbar. Alladzina tatawaffahumul malaika thayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Para malaikat semua mengucapkan selamat. Wahai calon penghuni surga, ta'malun. Ini yang paling kita rindukan. Meninggal sedang beramal soleh. Matan nas ya'isuhum. Manusia meninggal sesuai dengan harapan dan kebiasaannya. Apa harapan kita semua? Ingin meninggal husnul. Apa kebiasaan kita? Setiap detik siap. Kalau dicabut sekarang dalam keadaan berwudu, apalagi sedang dakwah. Malam tidur dalam keadaan berwudu menghadap kiblat. Bahkan doa sebelumnya. Tengah malam sedang tahajud. Pagi ada di masjid. Pertengahan antara subuh, zuhur, duha, beraktivitas dalam zikir. Bahkan dalam tubuhnya ada pakaian sunnah, ada siwak,
ada imamah, ada Quran di hatinya, stand by to die. Lal alar mauta ila sa'ada. Bagi hamba yang istiqomah, tidaklah melihat kematian kecuali pintu berjumpa dengan Allah. Kalau memang itu pintunya, kenapa takut? Al-khasi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa tadi zikir kita bisa menangis? Kenapa kita menangis dalam setiap ibadah? Harus sujada wa bukiya wa yahillat khan ya bukun wa yadilu wa khusu'a. Ketika Sayyidina Ali ditanya, "Mahwal khusu?" Apa itu khusu? Beliau menjawab, "Al-buka," menangis. Para aulia Allah cengeng-cengeng, tapi bukan hilang keberanian ketegasannya. Dia cengeng kalau menyebut nama Allah Jalla Jalaluh. Menangis kalau menghadap Allah dalam ibadahnya. Allahu Akbar. Insya Allah kembali zikir akbar Ahad bulan depan tanggal 29 Rabiul Akhir atau 6 Januari di masjid kita Azikra. Jangan lupa sedekah jariah, hubungi Haji Awaludin di nomor telepon 0856 90.010. Masjid terbesar di wilayah Bogor seluas 12.300 meter. Sekarang sedang pemasangan keramik 190.000 rupiah. Silakan SMS WA beliau, "Ya Allah, turun hujan, berkahi kami dengan rahmat-Mu, berkahi semua yang bersedekah jariah." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, selepas pesan-pesan berikut ini kami akan segera menjawab pertanyaan Anda. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang istiqomah. Dan Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan banyak paparan ilmu dan sekaligus hikmah dari guru-guru kita tentang istiqomah. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan yang telah kami seleksi. Kita akan segera mulai untuk menjawab pertanyaan Anda dalam waktu yang singkat. Pertanyaan pertama kepada Ustadz Abi Maki, mohon dijelaskan kembali makna daripada Fussilat 30. Ketika orang beristiqomah maka turun malaikat dan sekaligus menjaganya dan seterusnya. Namun mengapa bisikan keburukan masih terdengar di dalam hati ketika malaikat menjaganya? Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair terhadap pertanyaan sangat luar biasa ini. Mohon izin, apa? Jadi dengan mengatakan kata-katanya kalau sudah istiqamah, ya, tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Kenapa ya? Kok orang yang perasaannya sudah istiqamah tapi masih ada bisikan-bisikan kemungkinan kesedihan ada, kemungkinan rasa takut yang ada. Saya gambarkan dulu, Allah takhafu, takut itu masa yang akan datang. Huzn wa la tahzanu, memikirkan masa yang lalu. Takut menghadapi masa yang akan datang, sedih menghadapi ataupun mengingat masa yang lalu. Allah takhafu wa la tahzanu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini adalah kabar gembira. Tapi kenapa masih ada bisik-bisikan untuk segala macamnya? Punten-punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tolong camkan baik-baik. Bukan berarti orang yang istiqamah ini tidak berbuat salah. Iya, orang yang berbuat istiqamah bisa saja berbuat keliru, bisa saja berbuat salah, tapi dia cepat ke jalan yang benar, ke istiqamah lagi. Untuk apa insinyur ini ciptakan pintu di masjid ini? Jawabannya untuk masuk. Untuk apa Allah ciptakan pintu tobat? Untuk masuk di dalamnya. Jadi dengan mengatakan kalau orang istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikat, menjaga malaikat ini pertama tadi juga sudah dipaparkan oleh murabbi kita di akhirat, iya, yang sudah pasti dijaga oleh malaikat. Pertama di mana? Ketika sakaratul maut. Yang kedua kapan? Kedua ketika di alam barzakh. Ketika kapan? Ketika di alam mahsyar. Hal itu dijaga oleh malaikat yang ada kelak nanti. Di dunia kita terus untuk menjaga untuk istiqamah yang sangat luar biasa. Mungkin ini singkatnya dengan mengatakan bahwa orang yang berbuat keliru atau orang yang sudah istiqamah bukan berarti orang ini tidak akan pernah berbuat dosa. Iya, tidak pernah mendengarkan bisikan-bisikan yang lain. Tapi orang istiqomah terkontrol. Begitu ada satu lari lagi istiqomah di jalan Allah apapun yang ada. Maka di awal tempat yang paling indah untuk menggiring kita istiqomah adalah majelis taklim. Insya Allah majelis taklim ada untuk mengikat daripada diri kita istiqomah. Karena bisikan yang ada di majelis taklim pasti adalah bisikan-bisikan baik. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, Ustadz Arifin Ilham. Apa langkah-langkah mengenal Allah agar kita istiqomah? Mengenal Allah dalam pengertian seperti apa? Subhanallah, Awaludin ma'rifatullah.
awal dari mengenal agama Allah ini adalah dia mengenal Allah. Makanya kita belajar usuluddin, ilmu kalam, ilmu tauhid. Sempurna tauhid kita, bersih, suci, maka subhanallah akan berbuah istiqamah. Mengenal Allah sempurna, Allah sebagai ilah, Rabb, Malik, Khalik alam ini, yang menurunkan hujan, yang menggerakkan petir, sawaik. Ya, petir ini bertasbih, yusabihu bihamdi. Mereka bertasbih kepada Allah. Alam ini bertasbih. Nah, kita kadang mengenal Allah, dengar petir kita bertasbih. Ya, nggak ada yang ditakut. Allah. Makanya ada surah petir, Ar-Ra'du. Yusabbihu bihamdih. Jadi petir sedang bertasbih ini. Kash, subhanallah. Walhamdulillah. Yusabbihu lahu ma fis samawati. Turun hujan, Allah langsung doa. Allahumma amtirna bi rahmatik. Langsung kita berdoa. Jadi dalam arti maknanya mengenal ciptaannya, kemudian mengenal Allah di situ. Iya, iya. Kita kenal Allah, semuanya geraknya. Maka yang kita lihat bukan lagi ikan, tapi yang menciptakan ikan. Kita tidak lagi melihat burung. Bagaimana Allah menciptakan burung? Ini kita lihat semuanya makhluk Allah. Melihat diri kita makhluk. Jadi udah nggak ada lagi kesombongan, nggak ada lagi rakus, nggak ada lagi maksiat, nggak ada lagi kezaliman. Ini buah yang paling dalam. Makanya jadilah hamba yang istiqamah. Masya Allah. Baik, kembali ke Abi Maki. Ada nabi-nabi yang pada akhirnya diuji oleh Allah, kemudian gagal. Seperti Nabi Adam, kemudian Nabi Yunus yang telah ditelan ikan. Apakah ini berarti para nabi pun memiliki kelemahan dalam beristiqomah? Ya, jazakumullah khair. Masya Allah pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita umum katakan tidak ada seorang nabi yang gagal di dalam masalah melakukan apapun. Karena apa? Karena yang namanya lihat endingnya, lihat ujungnya, lihat akhirnya. Tapi ketika menunjukkan contoh beberapa nabi, misalnya ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, akhirnya dimasukkan ke dalam perut ikan. Ketika Nabi Musa alaihissalam tanpa sengaja misalnya membunuh tanpa disengaja. Ketika beberapa nabi yang terjadi, ingat yang pertama, tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Yang lainnya ya bisa melakukan hal itu, menunjukkan kemanusiaannya memang seperti itulah martabat ataupun hakikat manusianya. Tapi punten dengan mengatakan seakan-akan seorang nabi siapapun dihisab kena dihisab, termasuk dengan mengatakan ada satu kalimat Rasulullah mengatakan saddidu au qaribu. Ini luar biasa. Artinya apa? Sempurnakanlah istiqomahmu. Kalau memang tidak bisa disempurnakan istiqomahmu, mendekatilah untuk melakukan itu. Terbiasa satu hari misalnya 1 juz baca Quran, tapi saat itu kadang turun naik, aduh malas banget. Walaupun anda cuma misalnya 1 lembar, itu waqaribu, dekatkan. Iya. Jadi kalimat yang sangat luar biasa dengan mengatakan istiqomah ini artinya suatu saat kadang turun naik, maka jangan ditinggalkan, sempurnakan istiqomahmu. Kalau tidak bisa, dekatkan, mendekati terhadap istiqomahnya itu. Jangan sampai ditinggalkan mutlak. Kenapa? Selagi masih bisa dilakukan, hal itu terus akan gantung, akan naik, dan nanti akan naik lagi. Itu kalimat Rasulullah SAW, saddidu au qaribu. Sempurnakan istiqomahmu, ataupun kalau tidak, dekatkan anda untuk mendekatkan istiqamah. Seperti itu. Dan jangan tidak melakukan sama sekali. Jangan tidak melakukan sama sekali. Baik, Ustaz Arifin, apa perbedaan antara istiqomah dan qanaah? Subhanallah, tadi Arifin sampaikan bahwa qanaah adalah buah dari seorang hamba yang istiqamah. Itu hadiah dari Allah. Jadi ini Mas Agung, haluka kaifa haluka ila rabbik. Apa yang terjadi pada dirimu menunjukkan hubunganmu kepada Allah. Jadi kalau kita bermasalah di dunia ini, ya ikhwah, memang kita bermasalah sama Allah. Jadi kalau ingin perbaiki masalah kita kepada Allah. Langit bumi, nikmat musibah, rezeki semua, sehat sakit Allah yang atur. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki hubunganmu kepada Allah, Allah perbaiki keadaan. Punya masalah sama anak, Arifin tanya, ibu-ibu, hati anak punya siapa? Minta sama Allah. Punya masalah sama suami, hati suami punya siapa? Minta sama Allah. Bapak-bapak punya masalah sama istri, istri punya siapa? Minta sama Allah. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita, selesaikan sama Allah. Beginilah orang yang kuat tauhidnya menyelesaikan urusannya. Jadi kalau seorang hamba itu istiqomah, Allah beri qanaah
Dan itu karunia yang paling besar. Tapi tidak serta-merta diberikan. Mujahadah terus. Begini. Kerja sebulan dapat apa? Gaji. Setahun THR. Kalau prestasi bonus. Antum tiap malam tahajud di hadapan Allah. Selalu berjamaah di masjid. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur. Allah lihat mujahadah antum. Tentu ada kesalahan, ada kekurangan. Allah nggak lihat itu. Allah nggak lihat itu. Ya Allah lihat antum mujahadah mendekatkan diri pada Allah. Disitulah dengarkan Al-A'raf 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat amat dekat kepada hamba yang istiqamah. Baik, kembali ke Ustadz Bimaki. Ada beberapa mazhab dalam Islam, diantaranya 4 mazhab yang banyak diikuti. Pertanyaannya, apakah kita boleh bertaklid atau beristiqomah terhadap salah satu mazhab tersebut? Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa ketika dengan mengatakan tanpa merasa hormat dan tanpa mengurangi rasa cinta, ketika kita mengatakan pokoknya saya banget imam ini, asal benar-benar bisa dipahami dan itu yang dipahami oleh Anda silahkan, asal benar-benar dipahami. Tapi ketika mengatakan punten, yang keliru itu saya paham ini dan mengelirukan yang ini, itu yang tidak benar. Iya. Tapi dengan mengatakan ternyata semuanya bermadhab dengan kata-kata dan dalil-dalil yang benar. Maka ketika mengatakan saya mengambil ini, rasa-rasanya apakah ada yakin, misalnya punten, apakah Anda yakin sudah benar dari takbiratul ihram sampai salam, sholatnya itu gaya Imam Syafi'i, apa yakin sudah seperti itu apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Kadang-kadang ternyata ini mah Hambaliyah, ternyata gaya ini Hanafiyah. Maka punten dengan mengatakan istilahnya fahami, namanya pun bahasanya adalah fikih. Fikih itu adalah paham yang sempurna, bukan paham sebagian. Kalau paham yang sempurna, maka melihat segala sesuatu dari perbedaan fikih ini dengan cinta, dengan kasih sayang. Seperti itu. Jadi kalau dengan mengatakan saya taklid dan saya istiqomah dengan menjaga itu, punten kalau seandainya pegangan tanpa merasa hormat, perempuan dan laki-laki batal. Begitu datang ke Mekah, lalu bertawaf, lalu bersentuhan dengan laki dan perempuan. Kalau kekeh dengan Imam Syafi'i seperti itu, apa yang terjadi? Wudu lagi. Itulah indahnya perbedaan di dalam mazahib. Jadi istilahnya perbedaan mazahib yang ada perbedaan ini untuk menumbuhkan rasa bangga dan persatuan kita bahwa sesungguhnya nikmat perbedaan pendapat ini bukan pembawa laknat dalam perbedaan pendapat ini. Wallahu a'lam. Baik, kembali ke Ustadz Arifin. Seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, Ustadz menjelaskan salah satu bentuk orang yang istiqomah adalah hamba yang puas dengan keputusan Allah. Bagaimanakah kita mengetahui bahwa peristiwa yang terjadi di hadapan kita adalah keputusan Allah? Mana ada yang kebetulan? Wallahu ladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian dan segala peristiwa yang terjadi pada kalian. Nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami datangkan kejadian 2 dalam hidup kalian, nikmat dan musibah. Musibah dan nikmat, sehat, sakit, gembira, sedih. Allah gulirkan, Allah gilirkan sehingga setiap kalian merasakan itu. Subhanallah, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh guru-guru yang kita cintai. Pada intinya, ketika kita memiliki semangat untuk rajin dalam beribadah, jangan merasa bahwa kita berbesar hati, itu adalah dari kita sendiri. Semua berasal dari Allah. Sesungguhnya kemampuan kita beristiqomah adalah hadiah dari Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan di kesempatan kali ini, di mana suasana kita sedang diguyurkan hujan rahmat dari Allah. Dan doa mustajab di kesempatan kali ini, insya Allah nanti di akhir acara Ustadz Arifin Ilham akan mengajak kita berdoa bersama. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk kuat dalam beristiqomah. Insya Allah tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesia untuk kesempatan kali ini, dan insya Allah di Sabtu depan tanggal 8 Desember kami akan hadir dari Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur bersama Ustadz Arifin Nugroho, Ustadz Syarif Manaji dan Kiai Haji Khalil Nafis. Agung Isul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesia serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan hati. Karena doa bersamaan turun hujan lebat, diaminkan jutaan yang menyaksikan.
Yang semuanya mengangkat tangan dan Allah malu tidak mengijabah hamba yang mengadakan tangan. Satu saja doa diijabah. Yang di masjid atau yang di sana yang mengaminkan, semuanya diijabah oleh Allah. Hadirkan hati, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Duhai Allah yang Maha menatap, Maha mendengar, Maha mengetahui segala-galanya. Ya Allah, telah banyak maksiat yang kami perbuat, telah banyak kezaliman yang kami lakukan. Engkau ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Tawwab, turunkanlah rahmat-Mu untuk kami semua. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, hingga Engkau mewafatkan kami. Ya Allah, rahmati ampuni dosa kedua orang tua kami, keluarga, anak, cucu, keturunan kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur ya Tawwab. Berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Dapat rahmat-Mu saat-saat kami wafat. Dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Ya Allah ya Muhyi yang menghidupkan kami. Sebentar lagi Kau akan mewafatkan kami. Angkat semua tangan. Di rumah dimanapun. Ya Allah, Engkau yang menghidupkan kami. Sebentar lagi Kau wafatkan kami. Kami mohon, wafatkan kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, semua yang menengadahkan tangan, seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kenikmatan istiqamah, dalam keadaan bersih jasmani kami, dalam keadaan bersih rohani kami, dalam keadaan taubat yang telah Kau terima, dalam keadaan seluruh dosa-dosa kami telah Kau ampuni. Kau bimbing di akhir hayat kami, lisan kami mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ya Allah, berkahi sisa umur kami dalam kenikmatan takwa dan istiqamah di jalan-Mu hingga Kau wafatkan husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi